Saudara, setelah kasus keracunan di sejumlah daerah usai menyantap makan bergizi gratis, muncul desakan memperbaiki tata kelola program MBG. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita akan bahas bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada juga pakar gizi dari Institut Pertanian Bogor, Ali Komsan, dan juga anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Zainul Munasihin, yang telah hadir di studio. Selamat malam, Pak Zainul. Selamat malam. Saya juga akan sapa Pak Sony dan juga Pak Ali. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Sony dulu kalau gitu. Pak Sony, ini jumlah keracunan yang nggak sedikit dan sudah berlangsung cukup lama ya, artinya cukup lama sejak dari awal penetapan program MBG ini sudah juga ada banyak kasus, bahkan yang dirilis tadi oleh KSP sudah ada sekitar 5.000. Bagaimana pertanggungjawaban BGN sejauh ini, Pak Sony? Ya, terima kasih. Data tersebut memang kami himpun dari sejak program MBG ini dilaksanakan pada tanggal 6 Januari. Dan data tersebut terus kami evaluasi, seperti ketika kejadian kemarin terakhir di Banggai dan di Kabupaten Bandung Barat. Yang kami lakukan adalah kami melakukan evaluasi dengan mengumpulkan para kepala regional, kepala koordinator wilayah, kemudian para kepala SPPG, bahkan dengan mitranya langsung Zoom meeting. Oke. Kami eksplor permasalahannya ada di mana, dan sengaja kami buka itu kepada seluruh KSPPG untuk menjadikan pembelajaran. Oke. Dan yang kedua juga kami juga melakukan melakukan program pelatihan-pelatihan bagi seluruh penjamah makanan. Memang belum semuanya, karena bertahap. Sekarang dengan adanya 9.084 SPPG, tentu tidak bisa serentak dilakukan dan dilakukan bertahap. Dan itu biasanya dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu ketika operasional MBG tidak dilaksanakan. Oke, nah itu tadi Anda langsung melakukan evaluasi dan berkoordinasi mulai dari koordinator sampai ke tingkat SPPG juga sudah berkomunikasi. Hasilnya bagaimana, Pak? Di mana letak kesalahannya ternyata? Bervariasi ya, bervariasi. Biasanya begitu kejadian kami langsung bertanya menunya apa. Misalkan menunya mie-nya beli di mana. Nah, kami ekspor sampai ke sana. Menunya apa? Ayam kecap. Ayamnya dimulai dimasaknya jam berapa? Dimulai dimasak jam berapa? Belinya di mana? Bahkan ketika belinya dari supplier langsung kami telepon. Dipotongnya itu ayam jam berapa? Ketika diantar apakah fresh atau tidak? Nah itu terus kami lakukan, dan hasil evaluasi ini kami juga buka kepada seluruh KSPPG agar mereka itu ikut memonitor. Ya, jangan sampai kejadian di daerah sana seperti itu, jangan sampai di sini seperti ini. Dan selain itu referensi juga kami kirim terus melalui sekarang kan sudah ada grup-grup WA, bahkan saya setiap hari itu berkomunikasi dengan seluruh KSPPG dengan 9.084 secara japri yang menggunakan fasilitas broadcast dan lain-lain. Oke, Pak Sony, karena kejadiannya sudah masif, ini publik juga akhirnya pengen tahu juga nih. Sebenarnya koordinator wilayah sampai SPPG ini siapa saja sih orang-orangnya? Apakah mereka yang punya pengalaman pengetahuan gizi yang cukup, lalu juga pengetahuan memasak yang cukup, cara memasak, dan juga supaya tidak basi, tidak masih laik lah untuk dikonsumsi besok harinya. Ini siapa saja sih orang-orangnya sebenarnya? Yang pertama adalah kepala SPPG. Kepala SPPG itu adalah seluruh lulusan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Oke. Yang batch 1 itu dididik bahkan sampai 7 bulan, batch 2 4 bulan, itu mereka dibekali dengan manajerial dan lebih fokus kepada bagaimana program MBG ini dilaksanakan. Itu diajari mereka ya, mengenali, bahkan pada saat pelatihan yang kedua yaitu program pelatihan penjamah makanan, mereka diajari bagaimana cara menangani apabila menunya itu ikan itu cara penanganannya seperti apa, daging ayam itu tidak boleh berada pada suhu yang terbuka atau suhu ruangan itu tidak boleh berapa lama, itu diberikan pelatihan. Ya, berarti ini bukan orang-orang yang asal memasak begitu ya, bukan orang-orang yang juga asal mengolah makanan. Berarti mereka yang sudah mengerti cara mengolah makanan, lalu mengukur gizinya juga untuk para anak ini. Saya ke Pak
Zainul dulu kalau begitu. Ya meskipun kata Pak Sony tadi ini bukan orang sembarangan, katanya ada ahli gizi juga lulusan-lulusan Ada ahli baik gizi. gitu. Ahli gizi itu semuanya sarjana ahli gizi. Betul, betul. Tapi kenapa masih terjadi? Kalau saya melihat simpelnya begini aja Pak Cenul. Setiap sekolah itu ada kantin. Sebelum ada MBG mereka juga mengonsumsi makanan-makanan itu di kantin. Sepertinya tidak ada kasus semasif ini begitu. Saya tanya ke Pak Zainul, ini kalau dari DPR pengawasannya gimana? Ya, kami di DPR selalu berkoordinasi dengan BGN ya, setiap kali ada kejadian. Dan kita dalam RDP juga selalu mengingatkan, sebenarnya bukan hanya soal pasca kejadian ya, tapi lebih ke mitigasi. Jadi antisipasi jangan sampai ini terjadi kasus ini. Nah, cuman saya melihat begini Bang. Jadi melonjaknya kasus keracunan yang terjadi di beberapa SPBG itu berkorelasi atau berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah dapur. Gitu ya. Lonjakannya itu sama dengan, nanti semakin banyak dapur yang beroperasi, semakin besar jumlah tingkat keracunan yang terjadi di SPBG. Ini kami melihatnya ini problemnya adalah karena problem keserentakan. Di mana-mana yang problem keserentakan itu pasti akan berimplikasi, punya resiko tinggi munculnya yang sifatnya negatif-negatif termasuk. Sederhananya keserentakan ini bagaimana kalau dijelaskan kepada publik? Jadi gini, pada awal-awal kita RDP dengan BGN, 1 tahun sampai dengan 2025 ini kan kita hanya 5.000 dapur sebagai targetnya. Tapi kemudian dalam perkembangan karena Pak Presiden ingin ada percepatan, itu diminta untuk percepatan sampai 30.000 dapur. Gitu. Sekarang tadi datanya dari Pak Sony kan sudah 9.000 dapur yang beroperasi hari ini. Berarti kan sudah ada peningkatan hampir 100% dari target awal yang 5.000 dapur. Gitu. Nah, otomatis dengan peningkatan jumlah dapur yang ada ini, yang sangat drastis itu, pasti akan menimbulkan resiko. Kenapa? Karena itu terkait dengan soal standar dapur. Nah, mengejar target, maka otomatis dapur-dapur yang kita lihat kemarin ada banyak juga temuan yang sebetulnya belum layak untuk operasional, dipaksa untuk operasional. Gitu. Belum layaknya itu di mana? Misalnya peralatan dapurnya. Kemudian luasan dapurnya, kemudian ruang produksinya, termasuk sanitasi. Ya, itu beberapa yang kita temukan, ternyata memang beberapa dapur itu memang oleh BGN, mohon maaf Pak Sony ya, oleh BGN diizinkan beroperasi, sementara standar kelayakannya masih belum. BGN berdalih bahwa karena kita ingin ada percepatan, maka ini disempurnakan sambil jalan. Gitu. Ini berarti keserentakan dan ketergesa-gesaan kalau saya melihat itu. Saya melihat ada nuansa seperti itu. Ada nuansa seperti tapi saya begini, saya disclaimer dulu ya. Jumlah keracunan itu kan tadi Pak Sony menyampaikan 5.000. 5.000 korban ya yang ini. Dengan sekarang 9.000 dapur yang beroperasi, itu berarti 1 bulan ada 0,5 miliar porsi yang dibagikan ke masyarakat, penerima manfaat. Saya mengatakan bahwa kalau kita mau berpikir objektif dan proporsional, berarti 0,5 miliar itu kan kalau dibandingkan dengan 5.000, ya kan, kecil kan. Walaupun kita nggak boleh mentoleransi karena kan satu nyawa itu tetap sangat berharga gitu. Apalagi anak-anak. Ya, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, kita sih mendorong sebetulnya bahwa bagaimana keserentakan ini tetap mengantisipasi dan juga memitigasi terjadinya potensi dapur-dapur yang bermasalah. Dengan cara apa? Ya, kualitas dapurnya diperbaiki. Ya kan? Kemudian quality kontrolnya harus diperbaiki gitu. Nah, selama ini saya melihat BGN belum punya, menurut saya loh ya Pak Sony ya, belum punya skema bagaimana memitigasi agar SPPG itu, dapur-dapur itu betul-betul clear mulai dari bahan baku masuk, kemudian proses produksinya, sampai kemudian pemorsian, sampai dengan distribusinya. Nah, alur ini yang menurut kami protap di masing-masing dapur ini itu yang di beberapa dapur perlu dijaga konsistensi dan juga kualitasnya. Gitu. Ini saya bukannya mendukung bahwa program MBG ini ditiadakan, tidak sama sekali, karena saya dukung sepenuhnya program ini sangat positif Pak. Karena di tempat-tempat lain, SPPG lain juga terbukti ada juga yang sukses lah melaksanakan program ini. Mulai dari yang Anda singgung tadi, dapur yang bersih, higienis, sampai penyampaian pengonsumsi makanannya yang juga layak makan gitu. Nah, ini juga perlu disoroti. Saya apresiasi juga untuk SPPG yang bisa menerapkan standar mutu untuk MBG ini. Tapi saya akan ke Pak Ali dulu. Pak Ali, tadi saya menyinggung soal siapa saja orang-orang yang berada di balik MBG ini, terutama yang mengelola
mengolah makanan segala macam. Ternyata kalau kata Pak Sony tadi kan semuanya ini orang-orang yang mengerti begitu untuk mengolah makanan dan mengukur standar gizinya. Tapi mengapa masih terjadi begini kalau kata Pak Sony? Kalau saya satirnya sih kok kalah sama pengelola kantin gitu loh, yang sehari-hari juga memasak tapi tidak ada tuh yang keracunan. Gimana nih Pak Ali? Ya, kita melihat selain ribuan SPPG yang sekarang berfungsi, seperti disampaikan Pak Zainul tadi, tetapi jangan lupa bahwa SPPG itu juga mendapat tugas untuk menyediakan 3.000 porsi setiap hari. Setiap hari. Itu jumlah yang sangat luar biasa ketika beberapa SPPG mungkin belum pernah mempunyai pengalaman menghasilkan jumlah 3.000 porsi, tiba-tiba harus mendapat tugas 3.000 porsi. Saya kira Kepala BGN sendiri pernah mengatakan bahwa SPPG itu masaknya harus bertahap. Dikasih dulu 150 porsi, 500 porsi. Kalau sudah establis, sudah mapan, dan tidak ada gangguan keamanan pangan, maka ditingkatkan terus, ya, sehingga mereka itu berlatih dulu lah. Kalau tadi sudah dikatakan ada pelatihan KSPPG kalau dilatih aspek keamanan pangan, maka apakah dia mempunyai kemampuan untuk mendeliver aspek keamanan pangan itu pada sekian puluh pemasak yang ada di tiap SPPG. Di tiap SPPG itu ada lebih kurang 40 orang yang bertugas, termasuk pemasak, pemorsian, ya, yang jumlahnya puluhan. Dan itu mereka itu sebenarnya perlu untuk mendapatkan pelatihan sebagai penjamah makan, bukan hanya kepala SPPG-nya. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, ini dilakukan secara bertahap. Tetapi penjamah itu adalah orang yang paling dekat dengan makanan. Dan itu sebenarnya perlu dilatih dulu. Kalau kita melihat catering, kalau mereka mau mendapatkan kontrak, itu harus ada sertifikat bahwa dia memang layak sebagai catering yang baik. Kalau dia tidak mendapatkan sertifikat, dia nggak akan dapat kontrak dari manapun untuk mendapatkan pesanan makanan. Nah, oleh karena itu sangat penting di sini selain aspek-aspek teknis. Misalnya aspek teknis itu apa? Kalau ada fasilitas cold storage, hot storage, itu juga harus diperhatikan di SPPG. Ya, sepakat. Karena masak itu kan dari pagi dini hari loh. Dimulai jam 3 subuh atau jam 2 subuh, kemudian baru distribusikan sekitar jam 10 pagi. Itu masa tunggunya relatif lama. Dan angkot atau angkutan yang dipakai itu kan angkutan biasa, tidak mempunyai sistem pendinginan dan seterusnya. Tapi paling enggak di SPPG-nya itu tersedia hot storage atau fasilitas cold storage, sehingga masakan yang disiapkan sejak dini hari itu bisa aman ketika dikonsumsi di sekolah jam 11 atau jam 12 siang. Begitu. Kalau saya perhatikan penjelasannya Pak Ali dan juga Pak Zainul tadi, ini masalahnya di mass production yang belum siap dikelola oleh masing-masing SPPG. Nah, kalau saya lihat misalnya di convenience store gitu, banyak kok makanan-makanan beku, misalnya makanan-makanan yang sudah jadi tapi dibekukan atau didinginkan. Ini masih layak dikonsumsi ketika dihangatkan begitu. Nah, ini contoh kecil saja. Pak Sony bagaimana menjawab hal ini, Pak? Ya, saya menyambut apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, betul Pak. 47 relawan yang ada di dapur itu memang kami berikan pelatihan. Kalau yang tadi saya sampaikan kepala SPPG itu diberikan pelatihan pada saat mereka sedang berada dalam pendidikan dalam program SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi sebelum ditugaskan sebagai kepala SPPG mereka sudah dibekali itu. Nah, ketika kepala SPPG sudah berada di dalam SPPG dan bergabung dengan 47 relawan tersebut juga semuanya diberikan pelatihan penjamah makan. Dengaran narasumber-narasumber yang kami libatkan ada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dari Balai POM, dari ahli gizi, dari ahli hukum lingkungan, ahli kesehatan lingkungan. Itu kami undang mereka sebagai narasumber. Nah, kemudian memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zainul bahwa ada faktor yang tiba-tiba melayani 3.000 orang, kan? Nah, terhadap ini kami sudah berikan arahan kepada seluruh SPPG yang akan beroperasi tidak langsung mengejar target melayani 3.000, tetapi secara bertahap. 500 dulu. Nah, setelah dikuasai 500 dan tidak ada masalah, boleh meningkatkan. Ajukan menjadi 1.000, ajukan 1.500, ajukan 2.000, ini bertahap. Nah, dengan banyaknya SPPG, nah kami melihat ada beberapa yang kadang-kadang ingin lebih. Nah, ingin lebih cepat seperti yang kemarin terjadi di Bandung Barat melayani 3.499 dalam waktu 1 bulan. Maka kemudian kami tegur,
Kami berikan sanksi kepala SPPG-nya termasuk dengan mitranya. Karena pengontrolan ini tidak hanya pengontrolan pelaksanaan di lapangan, tidak hanya kami bebankan kepada kepala SPPG, tapi mitra juga bertanggung jawab. Karena program ini kan tidak bisa dikendalikan sendirian oleh karier, yaitu kepala SPPG, tetapi juga mitra. Karena mitra kan tanggung jawab mengadakan 47 orang itu ada pada mitra. Sedangkan pengelolaan kegiatan itu pada kepala SPPG. Nah ini harus berkolaborasi. Jadi tidak bisa berjalan sendiri gitu. Iya, untuk SPPG seperti tadi yang Anda contohkan Pak Sony di Kabupaten Bandung Barat ini sepertinya tidak cukup hanya untuk ditegur sih Pak. Lebih kepada sanksi. Tugaskan Pak. Ya, daripada sanksi kalau bisa dia diganti saja SPPG-nya, diganti dengan mitra yang lain supaya ya clear gitu. Mereka karena di Kabupaten Bandung Barat ini baru kemarin, sekarang kejadian lagi gitu. Itu yang mengejutkan kita semua begitu. Kenapa tidak ada langkah preventif sebelumnya ketika baru sudah sehari kemudian ada kejadian kembali. Nah, saya ingin juga menyinggung soal dapur yang higienis Pak Sony. Kemarin Bupati Bandung Barat juga menyinggung ada 85 dapur sebenarnya yang tidak sesuai standar. Dan ada suara juga dari para kepala daerah nih, agar supaya mereka juga sebenarnya dilibatkan lah. Karena saya melihat juga sejak awal sepertinya tidak ada pelibatan pemerintah daerah dalam penyaluran program MBG ini. Kedepannya bagaimana untuk juga berkoordinasi seperti yang dikeluhkan juga oleh Gubernur Kalbar yang meminta adanya koordinator daerah untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG ini. Apakah itu bisa direalisasikan? Nanti saya akan tanya kepada Pak Sony setelah jeda Pak. Di Sapa Indonesia Malam tetap bersama kami. Kami lanjutkan kembali perbincangan di Sapa Indonesia Malam. Tadi saya bertanya ke Wakil Kepala BGN Pak Sony Sanjaya soal bagaimana standar baku mutu dari dapur-dapur yang disediakan di masing-masing wilayah, termasuk di masing-masing SPPG begitu. Nah, kemarin ada keluhan juga dari Bupati Bandung Barat, ada 85 katanya yang belum sesuai standar Pak Sony. Dan dia juga mengeluhkan bahwa minimnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Termasuk juga Gubernur Kalbar yang meminta adanya koordinator daerah untuk bertanggung jawab terhadap MBG. Sebenarnya ini bisa direalisasikan nggak sih Pak Sony untuk berkoordinasi atau ada koordinator satu orang misalnya yang mengordinir wilayah tertentu dalam penyaluran MBG di daerah ini? Ya, baik. Terima kasih. Untuk koordinasi dengan kepala daerah sudah dilakukan beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah melalui secara daring maupun luring. Bahkan Kepala BGN juga sudah seringkali bertemu dengan Bapak Mendagri dan lain. Yang terakhir adalah kami dalam waktu dekat ini akan berkomunikasi juga dengan jajaran pemerintah daerah, khususnya nanti bagaimana pemerintah daerah melibatkan dinas-dinas kesehatan, karena seluruh SPPG itu nanti akan harus dilengkapi dengan SLHS, Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi. Dan ini tentu saja menguntungkan bagi program ini, di mana ketika BGN tentu saja tidak bisa melaksanakan full monitoring setiap saat, maka para dinas-dinas kesehatan yang melakukan pemeriksaan persyaratan SLHS SPPG itu merupakan satu bantuan kontrol di lapangan. Contoh misalkan apa sih syarat-syarat terbitnya SLHS atau Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi, harus ada IPAL, kemudian hygiene-nya seperti apa. Karena itu dipenuhi dan itu dilakukan oleh seluruh dinas kesehatan. Nah, inilah yang akan kami dorong. Beberapa daerah sudah melakukan. Saya monitor ada di Garut, kalau tidak salah ya itu sudah lakukan. Awal juga kami sudah mendorong silahkan mitra ini wajib memiliki SLHS. Kenapa mitra yang didorong? Karena yang memiliki fasilitas adalah mitra. Mitra lah memiliki gedung, mitra lah. Nah, kemudian di dalam tahapan verifikasi itu ada beberapa variabel yang harus dipenuhi. Dari mulai misalkan tanah ini apakah sewa atau milik pribadi, apabila sewa bukti kontraknya mana, apabila milik pribadi SHM-nya yang mana. Terus seperti itu, layout-nya seperti apa, IPAL-nya sudah ada atau belum, dan ini di lapangan terus dikontrol oleh SPPI yang kami sebar sekarang ini ada 30.000 SPPI, mereka tinggal di daerah masing-masing. Pada tingkat kecamatan mereka bertugas untuk melakukan kontrol lapangan.
Nah, kontrol lapangan ini berdasarkan kontrol lapangan yang mereka lakukan dengan variabel-variabel yang kita tentukan, mereka kemudian melaporkan. Nah, ketika mereka menyatakan, ya Pak, sudah terpenuhi semua syarat-syaratnya, baru kemudian kami keluarkan berita acara hasil verifikasi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, ya ini pada saat pelaksanaannya, maka kami minta nanti Kepala Dinas Kesehatan, karena SLAS itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Nah, kami juga mewajibkan agar SPPG ini nanti dilengkapi oleh SLHS. Bagi yang tidak belum memenuhi persyaratan SLHS, ya nanti kami akan melakukan review. Apakah diberhentikan dulu sementara sampai terpenuhi persyaratan tersebut atau sambil berjalan. Oke. Ini barangkali Pak. Kalau gitu Pak, kalau untuk memenuhi mass production tadi, saya bertanya ke Bapak nih, soal pemenuhan gizi, higienisme segala macam. Ini kan tadi Bapak bilang karena memang kaget gitu ya, untuk ketergasan ini sehingga unsur-unsur tadi sulit untuk terpenuhi. Tapi ini sesuai dengan judul kita hari ini, mendesak. Keterdesakan itu harus dilakukan seperti apa jadinya? Iya, kalau saya gini, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sony itu sudah betul ya. Rencana untuk menerapkan SLHS untuk seluruh SPPG itu menurut saya itu mendesak dan nggak boleh ditunda. Menurut saya disegerakan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota melalui dinas kesehatan. Saya kira udah betul ini langkah yang akan diambil oleh Pak Sony dan teman-teman di BKN. Tinggal sekarang kita support untuk percepatan sertifikasi untuk seluruh SPPG kita dengan menerbitkan SLHS gitu. Bagi yang belum memenuhi syarat, ya kami menyarankan untuk bisa dipending dulu. Dipending dulu sampai ada persyaratan itu terpenuhi oleh SPPG. Kalau saya sih begitu. Nah, cuman problemnya adalah hari ini anggaran di BKN masih sangat besar yang belum terserap gitu. Kalau kemudian penerapan sertifikasi ini kemudian diterapkan, kemudian ditunda, kalau ada ribuan SPPG yang kemudian berhenti beroperasi, saya khawatir nanti serapan anggarannya bisa berpengaruh gitu di BKN-nya. Dan saya kira Pak Presiden juga akan kecewa kalau sampai program MBG gimana jalan tengahnya? Kalau menurut saya sih jalan tengahnya adalah sertifikasi tetap digenjot, khususnya untuk wilayah-wilayah Pak Sony ya, yang sudah teridentifikasi rentan terjadinya keracunan. Kan udah ada petanya nih, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten kota, kan sudah ada trennya ini, gitu. Menurut saya yang di daerah-daerah itu yang mungkin prioritas untuk bisa ini. Tapi menurut saya cepat kok, menurut saya. Bisa paralel ya? Iya, bisa berjalan paralel menurut saya. Oke, Pak Ali, kalau gitu untuk sertifikasi ini, bagaimana langkah baiknya kalau menurut perspektif ahli gizi? Ya, jadi pada intinya sertifikasi itu kalau itu sebenarnya menjadi prasyarat yang penting, harusnya itu memang harus diawali ketika SPPG itu belum dibuka. Tapi sekarang sudah terlanjur dibuka 9.000, maka tentu saja seperti disarankan tadi dilakukan proses percepatan sertifikasi. Dan untuk yang baru itu tidak usah dianjurkan untuk dibikin kalau tidak muncul sertifikasi. Jadi sangat penting di sini bahwa tadi yang disampaikan Pak Sony tentang IPAL, sekarang kualitas air itu bisa menjadi sumber keracunan ketika ternyata SPPG mengandalkan sumber air sumur yang terkena resapan limbah. Itu sangat berbahaya. Dan selama ini kita juga belum tahu limbah-limbah dari food waste, dari makan bergizi gratis itu apakah kembali kepada SPPG atau berada di sekolah atau sebagian berada di rumah. Itu juga kalau kembali ke SPPG limbahnya sangat luar biasa dan itu harus dibereskan dengan baik. Jangan sampai urusan limbah itu menjadi pencetus keracunan yang lain. Jadi tentu saja PR-nya memang sangat banyak, sehingga kalau di suara-suara masyarakat itu sudah urusan makan itu serahkan saja kepada dapur sekolah. Beberapa sekolah yang bagus mempunyai dapur sekolah, tetapi banyak sekolah di Indonesia itu tentu nggak punya dapur. Nah, oleh karena itu untuk sekolah-sekolah yang bagus, itu bisa dikasih uji coba bahwa Anda menyelenggarakan makanan bergizi gratis untuk katakanlah 340-400 anak. Dan itu menurut saya peluang keracunannya akan semakin kecil ketika yang dikelola sedikit. Ya ini yang harus didorong juga. Nah kalau gitu saya terakhir ke Pak Sony kalau gitu. Ini Pak Sony sekarang banyak ya ibu-ibu, emak-emak gitu. Tadi saya lihat di berita pengantar seperti sudah sedikit apatis terhadap program ini. Bagaimana Anda juga menenangkan publik supaya sebenarnya saya juga apresiasi program ini positif. Nah makanya bagaimana MBG ini dijelaskan pada publik oleh BGN masih menjadi program unggulan yang bisa dipercaya oleh publik untuk memberikan makanan-makanan bergizi kepada anak-anak. Ya,
Terima kasih. Jadi Kepala SPPG itu bukan hanya dia memimpin pelaksanaan memasak, tetapi di sana juga melaksanakan program edukasi. Oke. Nah, pada saat Kepala SPPG melaksanakan program edukasi, pada saat hari Sabtu misalkan tidak ada, contoh yang sudah dilaksanakan di Warung Kiara, itu pilot project. Itu KSPPG dengan awaknya itu aktif melakukan pertemuan dengan orang tua siswa di sekolah tertentu, misalkan dikumpulkan hari apa. Nah, disitulah ada komunikasi. Jadi memang kami tekankan kepada KSPPG itu, kalian bukan hanya sebagai kepala dapur yang memimpin produksi MBG, tetapi kalian juga memiliki misi untuk melakukan program edukasi. Oke. Karena MBG bukan hanya sekedar makan, tetapi bagaimana menanamkan mindset kepada anak-anak kita bahwa badan sehat bergizi itu bukan hanya sekedar makan, tetapi bagaimana memahami makan dengan gizi yang seimbang. Nah, seperti itu, Pak. Nah, inilah mudah-mudahan ketika para KSPPG ini kemudian aktif berkomunikasi dengan orang tua siswa, gitu, disinilah ada terbangun mudah-mudahan dampak kejadian yang kemarin bisa terreduksi, gitu, Pak. Oke, artinya kalau memang ada masalah-masalah seperti yang terjadi di KBB atau juga di daerah-daerah lain, mungkin ada dispute masalah komunikasi juga antara SPPG dan orang-orang tua murid begitu. Sehingga juga banyak yang merasa program MBG ini malah mencelakakan anak-anak mereka. Tapi sekali lagi kita harus apresiasi program ini harus terus berjalan dengan tentunya pengawasan-pengawasan ketat yang harus dilakukan supaya jangan lagi lah ada anak-anak yang keracunan. Kasihan mereka juga kan butuh belajar, butuh konsentrasi, yang terpenting butuh asupan gizi yang kuat, yang bagus supaya masa depan anak-anak kita juga bisa terjamin. Terima kasih sudah berbincang Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan juga Pak Zainul Munasihin dari Komisi 9 DPR RI dan juga Pak Ali dari Institut Pertanian Bogor, Pak Ali Homsan, sudah berbagi perspektifnya malam ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak. Dan saudara, setelah jeda, kita akan lanjutkan dengan informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.